dan diharap kepada mahasiswa S2, S3 kalau ingin melanjut pengajian ya bisa juga berjumpa saya di sana, dan insyaallah akan bantu sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Sosan, alhamdulillah kesempatan di hari ini saya sebagai pembawa acara podcast Didi Pramono sudah kedatangan tamu spesial ya. Jadi beliau datang dalam rangka UNES Partnership Forum. Kami datangkan langsung dari Malaysia ya. Kita akan banyak berbincang nanti seputar antropologi pendidikan ya. Sudah hadir di samping saya Profesor Madya Dr. Muhammad Maulana bin Magiman dari Universitas Putra Malaysia. Selamat pagi, ini pagi atau apa ini? Pagi ya Prof ya? Pagi ya Prof ya? Iya. Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah berada di Semarang nih, macamnya suasana di Malaysia juga. Oh iya, jadi, sama serupa ya. Sama jadi serupa ya. Tidak begitu jet lag ya, Prof? Tak begitu jelek, tapi rasanya kepenak di sini. Wah, rasanya kepenak di sini karena rakan-rakan di sini semuanya ramah. Oh, ramah. Jadi assalamualaikum semua kepada anak-anak mahasiswa di UNES. Jadi kabarnya saya ingin mengucapkan tahniah di atas ulang tahun ke-57 UNES pada tahun ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Menarik, Prof. Tadi mengatakan satu diksi yang familiar bagi saya, kepenak. Jadi bisa bahasa Jawa ya, Prof? Actually sebenarnya kalau difikirkan memang injo ngomong Jawa. Ini sebenarnya asal usulnya kakek dengan nenek dulu memang asalnya daripada kemungkinan di Jawa Tengah ataupun Jawa Barat, nggak pasti. Karena namanya Sonto Minawi, nama kakeknya, dan alhamdulillah di Malaysia pun keluarga saya selama ini memang dari si bapak dengan si bunda pun bicara bahasa Jawanya. Jadi walaupun berbeza tetapi hampir mirip. Injo ngomong Jawa, ojo ngerti, mangan, cuma perbedaannya adalah sebilangannya, tetapi kebanyakannya masyarakat Jawa ini sebenarnya di mana-mana ada, dan mereka adalah merupakan orang yang rajin untuk mengusahakan perkara yang rumit. Ya, mantap ini. Kalau kita lihat di Malaysia sendiri masyarakat Jawa ataupun masyarakat Indonesia adalah terlalu mirip dengan budaya masyarakat di Malaysia. Karena kalau kita lihat dia dari aksi bolanya memang geger, gaduh semua, tapi dari sering menjadi pertelingkahan, tetapi dari segi membina satu penguatkan budaya itu, kadang-kadang masyarakat Indonesia ini dengan di Malaysia ini seperti keluarga, yang mana kalau rumpun keluarga itu kalau kita lihat di Malaysia sendiri kebanyakan terdapat makanan-makanan Indonesia, seperti masyarakat Jawa yang paling di Malaysia ini yang paling enak sekali apabila dihidangkan ialah nasi ambeng. Oh, nasi ambeng, eneng ingkung, ada ingkungnya, eneng sambal pecelnya. Jadi ini semua merupakan satu perkara yang kebiasaan ada dalam masyarakat budaya masyarakat Jawa. Jadi inilah kalau dari segi antropologinya, adunan-adunan yang terdapat di dalam sambal pecel itu, kan sambal pecel lain, termasuknya apa sambal pecel yang adanya kacang, kemudian dengan kopisnya, timunnya, telurnya, dan macam-macam itu, ia merupakan seperti penggabungan antara budaya dalam masyarakat itu, tiada perpisahan. Jadi itu yang perlu diperjelaskan dengan masyarakat sekarang ini. Ya, menarik. Silakan Prof, kalau mau terima kasih ya. Sajikan oleh. Cuma di sini apabila mengatakan tentang budaya, sebenarnya sekarang ini saya tengah
di Sarawak atau di Borneo, kita sekarang ini mempunyai satu perkembangan, iaitu di mana kita ada UPM Bintulu merupakan sebuah hub penyelidikan tentang etnik Borneo. Jadi apabila menyatakan tentang Borneo, dia tidak dapat dipisah dengan Kalimantan dan ibu negara Jakarta juga, ibu negara Indonesia juga akan dipindahkan di Kalimantan. Jadi yang itu rasanya tempias dalam budaya itu rasanya yang merupakan satu impak yang positif kepada di Sarawak sendiri. Contohnya kajian-kajian masyarakat yang telah saya laksanakan di Sarawak. Sebelum ini kajiannya cuma 27 etnik yang digezet di dalam buku perangkaan di Sarawak. Tetapi apabila diteliti, menampakkan jumlah etnik di Borneo itu sebenarnya lebih daripada 27, dan yang ternyata yang telah digezetkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak sebanyak 27 etnik, dan salah satunya ialah etnik Selako yang merupakan ada pertalian daripada etnik Kenyatan di Semadan, Kalimantan. Jadi rupa-rupanya mereka merupakan satu silang budaya yang saling memahami antara satu sama lain. Ya, menarik ini bro, karena ketika ada satu program pembangunan pasti ada 1-2 gesekan-gesekan dengan masyarakat lokal. Nah, ini sebagai seorang antropolog, Prof, bagaimana mestinya program pembangunan ini bisa istilahnya meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat, apalagi dengan keanekaragaman hingga mencapai 33 etnis gitu ya. Iya. Jadi kebanyakan kalau dilihat sebenarnya sebelum ini kajian budaya di Sarawak tidak begitu terserlah, kerana kita masih lagi menekankan keutamaan kepada ICT, ekonomi digital dan smart city dan sebagainya. Jadi menjadikan bidang budaya ini agak terpinggir, dan peruntukan yang diperoleh untuk memiliki kajian pendidikan ini memang agak kecil. Tetapi apabila tahun 2018 dan diusahakan sehingga tahun 2019, alhamdulillah UPM yang diketuai saya sendiri telah memperolehi dana daripada Kerajaan Negeri Sarawak bernilai 25 juta ringgit Malaysia untuk kajian selama 3 tahun berkaitan dengan 10 etnik minoriti. Jadi inilah pada dasarnya akan membantu melihat keperluan-keperluan etnik dan apakah bentuk-bentuk budaya. Kerana kalau dilihat kita mengetahui budaya tapi tidak tahu etnik mana yang meraihkan perayaan tersebut. Contohnya pesta Iro Aco yang diraihkan oleh masyarakat dari kalangan Lumbawang. Apabila dilihat pada keadaan masyarakat Lumbawang ini, ia ada pertalian dengan masyarakat di Dayak di kawasan Kalimantan. Jadi sebenarnya sejarahnya adalah berasal daripada Kelabah Tikmurut yang juga ada berkaitan dengan di Kalimantan. Jadi mereka mengadakan perayaan tersebut yang bertujuan untuk meraihkan masyarakat Dayak Lumbawang yang terdiri daripada masyarakat di Kalimantan dan juga di Sarawak. Jadi itu adalah merupakan salah satu bentuk yang kita boleh menjadikan sebagai perayaan dan identiti masyarakat tersebut, daripada terus hilang dan daripada terus bergolak dan akhirnya patutnya kita memelihara. Tetapi di Indonesia berbeda. Saya melihat di Indonesia amat berbeda. Nah, ini perbedaannya, Prof. Barangkali bisa disampaikan ke sedulur Sosan ini. Jadi kalau di Indonesia ni sebenarnya saya menyatakan bahawa kajian budaya, kajian ansos, kajian tentang sosiologi dan sebagainya tentang di Indonesia ini bagi saya nomor 1. Kerana bukan saja dari sejarah kelahiran, dari saya budaya kelahiran ataupun budaya kematian dan sebagainya. Setiap etnik masyarakat di Indonesia ini semua telah dikaji, sehingga kan semalam terdapat sebuah buku bahasa Inggris yang menceritakan tentang teori dan sebagainya. Pada hari ini akan terus ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Itu ternyata tidak berlaku di Malaysia. Dan saya sebagai orang Malaysia sendiri pun, sebagai ahli-ahli antropologi pun kadang-kadang
rasanya iri hati juga dengan sahabat-sahabat di seberang di Indonesia, karena kajian-kajian antropologi di Indonesia terlalu meluas sehingga kajian-kajian masyarakat pelajar-pelajar saya daripada S2 dan S3 kebanyakan rujukannya adalah saya ambil daripada Indonesia. Bukan di Malaysia. Di Malaysia cuma boleh dikira dengan jari, dan tak semua kajian itu mencerminkan terus pada skop kepada restrukturisasi, konsep kepercayaan, konsep kebenaran dan sebagainya. Tetapi tidak begitu. Tetapi di Indonesia kalau diceritakan daripada hidup sampai ke mati semua terdapat. Sudah ada kajian-kajian. Banyak kajian-kajian. Contohnya adat kematian di Troja. Wah itu. Itu sampai luar sana biasa. Luar biasa. Ritual kematian paling mahal di dunia itu, Prof. Iya, sehingga tidak bisa tidur malam. Ya, sebab melihat di tempat yang sama, melihat mayat bangkit, kemudian kita sebagai masyarakat yang masih mempunyai kewarasan ini macam tidak percaya, tetapi itulah budaya masyarakat, kehidupan mereka. Dan saya memang kalau bisa memang panjang di sini lagi ingin melihat budaya-budaya, tapi tidak bisa lama. Karena terpaksa meninggal fakulti lama-lama tidak ada orang yang buat manajemennya. Oh ya, kapan Prof kembali ke Malaysia? InsyaAllah tanggal 11 hari bulan sudah balik ke Jakarta, dan 12 hari bulan terus ke Malaysia terus. Oh ya, baik. Dan menarik Prof, dari profil yang saya baca, Prof juga banyak melakukan kajian-kajian atau penelitian tentang pendidikan di perbatasan. Nah ini untuk sedulur Sosan yang punya keterbatasan untuk tidak bisa sampai ke Kalimantan, perbatasan Kalimantan Utara ya, perbatasan dengan Malaysia, barangkali ingin dengar ceritanya ini Prof, seperti apa kondisinya di sana. Baik, jadi kalau melihat antara perbatasan di antara Sarawak dengan di Kalimantan, pendidikannya kemungkinan yang di bahagian di Jawa, di sini, di Sumatera dan sebagainya lebih maju, dan di sana masih lagi di kawasan pergunungan. Dan apabila kita sampai di sana, dan ternyata keperluan seperti perhutanan masih lagi dipelihara. Jadi walau bagaimanapun kesukaran itu kadang-kala kebiasaan biasanya orang-orang antropologi ini akan terus kepada masyarakat, tetapi menjadikan pendidikan itu memang agak sukar jika dibandingkan dengan kawasan yang telah maju seperti di Semarang dan sebagainya. Tetapi kalau di sana agak beda. Kalau di kawasan bandaran kemungkinan ada yang baruan, tapi kalau di pasar pedalamannya memang jauh, memang jalannya pun agak payah. Nah ini. Dan memang banyak berkembang sekolah-sekolah yang kemudian dikembangkan oleh perkebunan-perkebunan yang ada di wilayah perbatasan itu. Nah, perkara menjadi sebuah perkara atau permasalahan ketika orang-orang Indonesia, pegawai-pegawai perkebunan itu berada di wilayah Malaysia. Mereka lahir, tumbuh di situ, tidak punya akte kelahiran, tidak punya dokumen-dokumen kewarganegaraan, sehingga tidak bisa sekolah di sekolah-sekolah Malaysia. Ini yang jadi permasalahannya sekarang ini ialah disebabkan kadang-kadang faktor migrasi, faktor-faktor yang dikatakan sebagai pekerja-pekerja asing itu. Cuma sekarang ini kebenaran yang telah diberikan, contohnya di Niah di Sarawak, merupakan satu pekarangan perkebunan masyarakat Indonesia, dan di dalam sana di situ ada sebuah persekolahan. Berarti memang sudah dikembangkan perkembangan sekolah ke situ. Dan dalam masa yang sama, sekiranya masyarakat yang lahir kebiasaan masyarakat yang lahir di setiap negara yang mereka duduki itu sepatutnya mendaftar dengan konsulat. Maksudnya konsulat itu yang memainkan peranan penting. Sekiranya tidak ada pendaftaran dengan konsulat, kemungkinan itulah yang menjadi masalah kepada setiap masyarakat di Malaysia maupun di luar. Contohnya kalau masyarakat macam saya, istri saya melahirkan anak di luar negara, pastinya perkara yang pertama ialah saya akan membuat registrasi di konsulat yang mempunyai konsulat di Malaysia. Begitu juga kadang-kadang pemahaman inilah yang kurang diperjelaskan kepada masyarakat
Indonesia yang di perbatasan ataupun di Malaysia yang kurang mendapat perhatian. Kadang-kadang mereka takut, kadang-kadang mereka hiraukan yang kalau yang pastinya yang cukup pasnya visanya dan peluang pekerjaan itu tidak ada masalah. Cuma yang menjadi masalahnya apabila mereka hadir ke Malaysia tanpa izin, itulah yang jadikan masalah. Itu yang jadi masalah. Sehingga mereka takut mengurus dokumen. Takut menguruskan dokumen sehingga anak tidak ada sijil kelahiran dan akhirnya yang susah ialah kesian pada si anak. Iya, tidak bisa sekolah. Tidak bisa sekolah, tidak bisa apa. Tetapi dalam walaupun ada beberapa akta sekalipun, tapi kebiasaan kalau di ladang itu kebiasaan yang orang Malaysia pun, yang Dayaknya pun saling membantu dikatakan masyarakat Indonesia di sana. Dan di sana rasanya seperti sebuah perkampungan. Kalau ni Mas Didi hadir di sana dan kalau tengok perkampungan itu seperti sebuah perkampungan walaupun masyarakatnya Dayak. Tetapi mereka boleh hidup di dalam suasana yang harmoni tanpa ada keraguan ataupun kehirauan. Dan itu di wilayah administratif Malaysia. Ada di Malaysia, di Sarawak itu ya. Jadi rasa-rasa itu macam tidak ada hirau. Cuma yang menghiraukan apabila mereka yang tidak ada pasportnya yang masuk tanpa izin itu yang melarikan diri sampai sejarah-sejarah yang terdapat di YouTube dan sebagainya. Ya, dan memang harapannya dengan misalnya ke depan ibu kota negara sudah berpindah, negara bisa lebih hadir hingga di wilayah-wilayah perbatasan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Karena bagaimanapun mereka warga negara yang hak-haknya harus dipenuhi juga. Ya, dipenuhi juga. Saya rasa sekarang ini kalau karena di antara Sarawak dengan Kalimantan, dan apabila mengetahui bahwa ibu negara Indonesia berpindah di Kalimantan. Sekarang ini kalau dulu masuk ke Malaysia tersergap indah gerbangnya dan jalannya. Tetapi apabila sekarang ini ibu negara Indonesia telah berpindah ke Kalimantan, kita pun masyarakat di Sarawak sendiri, Allahu Akbar, ternyata Indonesia lagi kaya daripada Sarawak. Alhamdulillah. Begitu konotasi masyarakat yang ini. Dan apabila mereka sekarang ini mereka akan setiap kali berpindah pergi ke di seberang, maksudnya ke Kalimantan yang hendak menuju di kota dikenali sebagai Nusantara, semua mengambil selfie. Kalau dulu ya Indonesia selfie ke Malaysia. Sekarang gantian. Jadi saya perkara itu biasa. Mas Didi pun kalau melihat yang cantik pasti memuji kan. Wah, jelas itu bro. Jadi setiap hari pulang saya ketemu istri, saya puji terus karena puji, cantik. Alhamdulillah. Yang ini benar-benaran ini untuk mengambil kesempatan untuk mohon maaf daripada cerita semalam kemungkinan. Iya siap bro, menarik sekali nih bincang-bincangnya Prof. Karena memang ya sekali lagi perlu kita garis bawahi, kita adalah saudara serumpun yang memang perlu berjalan bergandengan bersama untuk kemajuan bersama ya Prof. Iya benar-benar. Jadi bagi saya pun hadir di dalam merayakan ulang tahun UNES ini sebenarnya saya membawa 1000 harapan, di mana membawa dan saya sebagai dekan di Fakulti Kemanusiaan dan juga sebagai seorang pengkaji etnik Borneo, saya membawa kabar berita yang baik, membawa anak-anak ataupun sahabat-sahabat dosen-dosen sehingga ke mana-mana sekalipun untuk membuat kajian bersama, di mana dananya telah dimiliki, telah diperolehi, dan kita akan buat kerjasama bersama dengan UNES, dan insyaAllah UNES akan memberi guideline kepada kita, dan sebagai balasan kita akan membantu UNES dari segi publication di dalam high impact journal. Jadi itulah salah satu hasrat dan diharap kepada mahasiswa S2, S3 kalau ingin melanjut pengajian ya bisa juga berjumpa saya di sana, dan insyaAllah akan bantu sesama kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, menarik sekali Prof. Ini kita perlu tindak lanjuti ke program kerjasama strategis antara jurusan Sosiologi Antropologi di Indonesia dengan di Malaysia. Terima kasih Prof. Sudah berkenan cerita banyak di ruang podcast kami yang mungil ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sedulur Sosan dimanapun berada.
barangkali ada pesan-pesan yang perlu disampaikan Prof sebelum saya akhiri. Ya, terima kasih kepada Mas Didi ya. Ya. Jadi kepada sedulur SOS antropologi ini, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak di atas jemputan UNES di Semarang, dan insyaallah bantuan harapan sekiranya diperlukan daripada pihak UPM, insyaallah saya akan bantu. Dan kepada mahasiswa yang ingin terus mengusahakan tentang bidang budayanya, tolong jaga dan peliharalah sehingga ke akhir hayat. Terima kasih semua. Terima kasih, matur nuwun Prof. Ya, Terima kasih sekali sedulur SOSAN. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Prof Muhammad Maulana. Sangat banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Ikuti terus podcast SOSAN, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sekian dari kami. Matur nuwun Prof. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNES cerdas untuk Indonesia Emas.